Ya, selamat siang semuanya. Kali ini kita akan membahas reading text, membaca teks bahasa Inggris. Judulnya mengenai apa ya? Saya cek dulu ya. Judulnya mengenai bad art. Nah, khususnya nanti kita di sini belajar grammar juga mengenai pasif, kalimat pasif. Jadi sambil belajar teks, kita juga nanti mempelajari secara struktur grammarnya mengenai kalimat pasif di dalam teks mengenai bad art. Nah, nanti kita akan diberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai reading text, ya. Ini adalah pelajaran reading secara basic, secara dasar. Nah, begitu juga dengan pelajaran grammarnya mengenai kalimat pasif. Saya akan share screen dulu. Nah, kita akan bahas bersama. Baik. Mudah-mudahan sudah terlihat di layar, ya. Bad Art, ya, by Marella Dagen. Ya. Bad art artinya adalah seni yang buruk, ya. Bad buruk atau jelek, art seni. Ya. Sebelum kita masuk ke teks utama ada pertanyaan. Have you visited any art museums? Which ones? Ya. Sudah pernah kamu mengunjungi museum seni, ya? Yang mana? Kalau sudah pernah, yang mana? Gitu ya. Oh, what is good art and what is bad art? Apa sih yang dimaksud dengan seni yang bagus dan apa yang dimaksud dengan seni yang buruk? Ya, oke. Kita masuk ke teks utama ya. I love art and visit art museums when I can. Ya, saya mencintai seni dan mengunjungi museum-museum seni yang ketika saya punya waktu ya. For example, contohnya, last year, tahun lalu, I visited the Museums of Modern Art atau disingkat dengan MoMA in New York and the Louvre in Paris. They were thrilling, ya. Oke, tahun lalu saya mengunjungi museum modern, museum seni modern yang disingkat dengan MoMA di kota New York dan juga yang ada di Paris bernama Museum Louvre, ya. Mereka itu sangat mengesankan. Mereka di sini adalah museum-museum seni tersebut sangat membuat saya tertarik, ya. Oke, last month, bulan lalu, I was sent to Boston for a meeting. Saya dikirimkan ke Boston untuk sebuah rapat. Ya, saya dikirimkan untuk mengikuti sebuah rapat. Saya sangat antusias ya. I was excited ya. Saya sangat bersemangat about the trip, tentang perjalanan tersebut karena I had heard, saya telah mendengar banyak hal yang bagus-bagus, great things about Boston's Museum of Modern Art, tentang museum yang ada di Boston yang bernama Boston's Museums of Modern Art. After my meeting, setelah selesai rapat, I got a taxi and said, saya memanggil sebuah taksi dan berkata, to the MoMA please, ke MoMA ya, over the loud music ya, dengan musiknya yang kencang, musik taksi tersebut. The taxi driver shouted, pengemudi atau supir taksi tersebut menyahut, "Okay, baiklah, okay." 20 minutes later, 20 menit kemudian, I was dropped off, saya diturunkan in front of an old movie theater. Saya diturunkan di depan sebuah bioskop tua ya. A sign read, sebuah tanda tertulis atau sebuah tanda ya, sebuah pamflet atau sebuah tulisan, saya baca, The Museum of Bad Art, MoMA, welcome. Ya, museum seni yang buruk atau disingkat dengan MoMA, selamat datang. Nah, jadi di teks ini kita melihat di sini kalimat aktif dan pasif ya. Oke. Ya, saya akan buat pointernya dulu biar gampang. Nah, lihat di sini. Aktif di sini they were thrilling ya. Oke, ini kita ke pasif saja ya, ini tidak pasif. I was sent. Was adalah to be-nya.
Sent adalah bentuk ketiganya. Ingat, pasif adalah to be ditambah dengan verb 3. Nah, dari to be-nya itulah kita melihat bahwasanya tensisnya tensis apa sih? Nah, karena to be-nya adalah was, berarti simple past, berarti ini adalah kalimat simple past bentuk pasif. Dikirimkan. Ya. Was excited berarti diberikan semangat. Was excited. Ya. Menyemangati. Was excited, disemangati. Ini juga simple past karena ini cerita, pasti kebanyakan cerita masa lampau itu pasti kita menuliskan dalam bentuk simple past. Was dropped off diturunkan ya. Jadi ini to be-nya, ini kata kerja bentuk ketiganya. Dropped. Sent. Excited. Oke, kita lanjut. At first, I got upset. Ya, pertama saya mulai marah. Saya agak kesal. Ya, I had wanted. Sebentar, ini tertutup teksnya. I had wanted the MoMA. Ya, saya sudah menginginkan pergi ke MoMA yang tadi modern art. Ya, bukan bad art. But then, tapi kemudian saya tertawa. But then I left and followed the sign. Ya. Ini adalah ciri-ciri simple past bentuk aktif ya. Saya tertawa dan mengikuti ya. I left and followed the sign to a small room. Saya tertawa dan mengikuti tanda menuju ke ruangan kecil di lantai dasar ya. What I found, apa yang saya temukan sangat mengesankan, amazing ya. Oke. The walls were crowded with bright, unusual paintings by artists I wasn't acquainted with. Ya, dindingnya crowd itu ramai, diramaikan oleh lukisan-lukisan yang tidak biasa dan cerah, berwarna cerah, oleh seorang seniman yang namanya tidak saya kenal, ya, yang I wasn't acquainted with, yang saya tidak, maksudnya di sini saya tidak kenali ya, saya tidak I wasn't acquainted ya, saya tidak dipahami, artinya saya tidak mengenalnya ya. For example, contohnya, Lucy in the Field with Flowers shows a gray-haired woman sitting in a field of white flowers with a yellow sun in the sky ya. For example, contohnya Lucy in the Field with Flowers. Nah, ini nama paintingsnya, lukisannya Lucy in the Field with Flowers. Lucy di tengah-tengah lapangan dengan bunga-bunga, menunjukkan seorang perempuan yang berambut yang beruban ya, gray hair itu beruban, sedang duduk di sebuah lapangan yang dikelilingi oleh bunga putih dengan cahaya sinar matahari yang berwarna kekuning-kuningan atau yang berwarna kuning di langit. Jadi lukisannya itu ada sinar matahari, ada matahari mengeluarkan sinar kuning dan seorang perempuan duduk di lapangan dengan dikelilingi bunga putih ya. It wasn't so bad, itu nggak terlalu buruk, saya pikir seperti itu ya. It wasn't so bad I thought. In fact, nyatanya it could be shown in a real museum. Nyatanya lukisan yang dianggap jelek itu dapat ditunjukkan atau dapat dipertontonkan ya di sebuah museum yang real gitu ya. Oke, that one was found. Lukisan tersebut ditemukan di tempat sampah. Kata ya seorang laki-laki di belakang saya berkata. Nah, ini adalah saya bilang tadi, ini adalah kalimat langsung, makanya ada tanda kutip dan diakhiri dengan ya. Jadi ini tanda kutip ya. Artinya ini adalah kalimat langsung ya. Oke, that one. Nah, jadi seseorang tiba-tiba nyeletuk dari belakang saya, itu lukisan itu didapatkan, was found, didapatkan di tempat sampah. Seorang laki-laki di belakang saya berkata. I turn around, saya menoleh ke arahnya, surprise, merasa terkejut dengan apa yang dikatakan pria itu. We think it was done in the early 1970s ya. Kata laki-laki tersebut melanjutkan, kami pikir lukisan tersebut dilukis pada tahun atau dikerjakan pada tahun awal 1970-an, dia berkata. But the artist hasn't been identified. Melanjutkan lagi, tapi
senimannya atau pelukisnya tidak bisa diketahui lagi, gitu, karena dapat di tempat sampah. Oke, dari sini kita tahu, nah ini salah ya, was amazing ini adalah kalimat aktif, yang aktifnya adalah to be ditambah dengan kata kerja ketiga, crowd, ya, meramaikan, berarti ini diramaikan. Wasn't acquaint itu dikenal, tidak dikenal, ya. Oke. Could be shown, dapat dilihat. Be adalah pasif, to be untuk modal setelah modal. Jadi setelah modal must, can, could, may itu harus ada be ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga. Dapat dikenal atau dapat ditunjukkan atau dapat dipertontonkan. That one was found. Was found, ditemukan, ya. Was done, dikerjakan, dilakukan. Hasn't been identified, belum diidentifikasi, belum dikenal. Jadi identify, identified, identified. Been adalah to be untuk kalimat perfect, was to be untuk simple past, be untuk future bisa, will be, dan modals ditambah be ditambah kata kerja bentuk ketiga, ya. Jadi ini adalah bentuk pasif, artinya di tergantung kata kerjanya. Meramaikan, diramaikan, dikenal, tidak dikenal. Be shown, diketahui, ditunjukkan. Was found, ditemukan. Was done, dilakukan. Been identified, diketahui. Ya, oke. I learned that MOBA has been supported by donations since it opened in 1995. Saya mempelajari atau saya mengetahui bahwasanya MOBA tadi Museum of Bad Art itu telah didukung oleh bantuan atau itu didanai oleh bantuan sejak MOBA tersebut, museum tersebut buka di tahun 1995. And since then, dan sejak itu ide mengenai MOBA tersebut telah ditiru oleh daerah lain. Contohnya, there is now the official Bad Art Museum of Art Obama in Seattle. Nah, buktinya yang telah mengcopy nama Bad Art itu ada di Seattle. Nama museumnya itu adalah Official Bad Art Museum of Art. Ya. I used to go. Nah, used to go ini menyatakan used to. Kita pernah belajar used to, artinya saya dulu biasa, saya dulunya biasa hanya mengunjungi museum-museum terkenal. Tapi sekarang, but now I think, ya, saya pikir bad, kata jelek atau buruk, ya, artinya saya berpikir seni yang buruk, ya, museum-museum yang menunjukkan seni buruk itu ide yang bagus juga untuk dikunjungi, gitu ya. Who knows? Siapa tahu, who knows? Siapa tahu when the next Pablo Picasso is going to be discovered. Siapa tahu di sanalah Pablo Picasso selanjutnya ditemukan, artinya pelukis terkenal, ya, Pablo Picasso. Ya, sekarang kita menjawab pertanyaan sesuai dengan teks, ya. Ini essay, ya. Where is the Museum of Bad Art tadi, ya? Ini tadi letaknya di, kalau nggak salah, di Boston, ya. In Boston, in Old Movie Theater, di depan bioskop tua, ya, di Boston. What kind of art is found on the MOBA? Bad art, ya, karena ini kan singkatan dari bad art. Jadi jenis seni apa? Seni yang jelek, bad art. How does? Nah, bagaimana si penulis penulis cerita tersebut, si Marella, menjelaskan tentang lukisan-lukisan yang ada di MOBA? Ya, dia melihat bright, ya, cerah dan tidak biasa, gitu, unusual, ya, unik berarti kalau tidak biasa, ya. What types of museum will Marella visit in the future? Bad art, both famous and bad art. Oke, ini kita melihat change the sentences from active to passive. Lihat, ya. Caranya adalah tentukan dulu tensisnya, ya. Di aktif itu tensisnya apa? Karena kita nanti harus memilih to be, ya. Untuk kalimat pasifnya, taxi. Nah, drove adalah bentuk kedua, berarti ini simple past. Nah, sekarang taksi membawa Marella atau mengemudikan Marella. Siapa yang dikemudikan? Marella, berarti Marella sekarang. Marella. To be Marella apa? Was, karena Marella itu kan she. Bentuk ketiga dari drive, driven. Berarti Marella was driven. Ya. Oke.
The art of the MOBA amazed, berarti bentuk kedua ya. Berarti bentuk ketiganya juga amazed. Berarti sekarang kita lihat ya. Seni yang ada di MOBA mengagumkan buat saya atau membuat saya terpesona, memesona saya. Siapa yang dibuat terpesona? Marella. Berarti Marella was amazed. Ya. Marella dibuat terpesona oleh seni yang ada di MOBA. Ya, was. Kenapa was? Karena di sini Marella, di sini Marella. She kan. Jadi dia dikendarai atau dikemudikan. Dia dibuat terkesan. Ya. Oke, ya. Ini jawabannya ya. Pencit juga bentuk kedua, berarti bentuk ketiganya pencit tetap. Tapi di sini siapa yang dilukis? Lucy was painted ya. Si Lucy dilukis di tahun 1970-an. Lucy itu adalah nama art tadi, lukisan tadi ya. Oke. No one has identified the artist yet. Tak ada seorang pun yang telah mengenal. Nah, siapa yang ini tak seorang pun subjek, ini kata kerjanya, ini artisnya. Siapa yang tidak dikenal berarti artisnya yang di depan sekarang. Artis tersebut tidak ya, belum dikenal berarti the artist karena ini present future, di sini juga karena di sini the artist berarti has kan telah, tapi has not ya, belum dikenal ya, identify. Kenapa di sini ada been served? To be untuk perfect ya, to be untuk perfect. Telah di, nah inilah di-nya, to be-nya. Ini bentuk ketiganya kata kerjanya, berarti telah dikenal, belum telah dikenal ya, atau belum dikenal. Oke. The experience changed Marella's opinion ya, pengalaman tersebut mengubah pendapat Marella atau mengubah pemikiran Marella. Apa yang diubah? Marella's opinion. Berarti Marella's opinion was changed. Ya, Marella's opinion of Beth Una, ini hanya tambahan, was changed. Jadi kenapa di sini was? Karena Marella's opinion ini kan masuknya ke it. Jadi to be-nya harus was change ya. Marella's pendapat Marella diubah. Kalau di sini mengubah, kalau ini diubah. Jadi yang harus kita ketahui bentuk aktif ke pasif, subjek dan objeknya itu harus berpindah. Oke, ya. Demikian penjelasan saya mengenai topik kita hari ini, reading text, membaca teks bahasa Inggris dengan judul tadi Bad Art, seni yang buruk, dan topik yang kita bahas juga mengenai grammar adalah passive voice. Saya Gunawan Tamun Sarbu, thank you so much. Mudah-mudahan I do hope this topic will be helpful for you and will be useful for you to increase your knowledge about reading text and how to answer some questions related to the text we've read before. Thank you. Bye. Saya akan share end screen dulu ya.